Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Polikarpus, Polycarp of Smyrna. Polikarpus dari Smyrna. Polikarpus lahir antara tahun 69 hingga 80. Ia murid langsung Rasul Yohanes, saudara Yakobus, dua bersaudara yang sangat dikasihi Yesus. Ia dibaptis menjadi seorang Kristen oleh Rasul Yohanes ketika pengikut Kristus masih sangat sedikit jumlahnya. Apa yang telah dipelajarinya dari Yohanes diajarkannya kepada orang lain. Polikarpus menjadi seorang imam dan kemudian diangkat menjadi uskup Smyrna yang sekarang menjadi wilayah negara Turki. Ia menjadi uskup Smyrna untuk masa yang lama. Jemaat Kristen perdana mengenalnya sebagai seorang gembala yang kudus serta pemberani. Pada masa itu umat Kristen mengalami penganiayaan serta pembantaian dalam masa pemerintahan Kaisar Marcus Aurelius karena orang-orang Kristen menolak menyembah kaisar dan dewa-dewi Romawi. Banyak sudah orang Kristen ditangkap dan dibunuh di arena. Polikarpus sebagai uskup dan pemimpin umat Kristen di kota itu menjadi target utama dan dikejar-kejar oleh prajurit Smyrna. Polikarpus meninggalkan kota, bersembunyi di sebuah ladang milik teman-temannya. Bila pasukan mulai menyergap, ia mulai melarikan diri ke ladang lain. Beberapa penangkap merasa sedih menangkap orang tua yang baik ini. Dalam perjalanannya kembali ke Smyrna, kepala prajurit yang memimpin pasukan itu berkata, "Apa salahnya menyebut kaisar sebagai Tuhan dan mempersembahkan bakaran kemenyan?" Dengan tenang Polikarpus mengatakan bahwa ia tidak akan melakukannya. Sebenarnya gubernur Romawi itu ingin Polikarpus menyelamatkan dirinya sendiri dengan melepaskan dirinya dari orang-orang Kristen yang dianggap kafir. Namun Polikarpus hanya memandang kerumunan orang yang sedang mencemoohkannya. Polikarpus pun berdiri dan tegar serta berkata, "Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan beliau tidak pernah menyakitiku. Bagaimana mungkin aku dapat mencaci raja yang telah menyelamatkanku?" Gubernur Romawi itu pun mengancam akan melemparkan dia ke binatang buas. "Panggil binatang-binatang itu," seru Polikarpus. "Jika hak itu mengubah keadaan buruk menjadi baik, tetapi bukan keadaan yang lebih baik menjadi lebih buruk." Ketika ia diancam akan dibakar, Polikarpus menjawab, "Apimu akan membakar hanya 1 jam lamanya, kemudian akan padam. Namun penghakiman yang akan datang adalah abadi." Akhirnya Polikarpus dinyatakan orang yang tidak akan menarik kembali pernyataan-pernyataannya. Gubernur Romawi menitahkan agar ia dibakar hidup-hidup. Ia diikat pada sebuah tiang panjang dan dibakar. Api berkorbar, namun menurut para saksi mata, badan orang suci ini tidak termakan api. Ia berada di tengah-tengah api, tidak seperti daging yang terbakar, tetapi seperti roti di tempat pemanggangan.
atau seperti emas atau perak dimulihkan di atas tungku perapian. Kami mencium aroma yang harum seperti wangi kemenyan atau rempah mahal. Dan seperti yang dikatakan Polikarpus sebelumnya, api hanya menyala selama 1 jam lalu padam, dan uskup Polikarpus tetap segar bugar berdiri di atas sisa-sisa kayu pembakaran. Seorang agojo kemudian menikam sang uskup tepat di lambungnya. Polikarpus wafat sebagai martir. Ia pergi untuk tinggal selama-lamanya bersama Raja Ilahi yang telah dilayaninya serta gagah berani. Perayaan 23 Februari lahir antara tahun 80, kota asal Turki. Wafat sekitar tahun 155 di Smyrna sebagai martir. Awalnya dibakar hidup-hidup, tetapi karena tidak terbakar dalam api, ia lalu ditusuk dengan pedang sampai mati. Salam peradaban kasih, terpujilah Tuhan. Amin.